di situ. Terus buku apa lagi yang diinikan, yang diberikan oleh Bu Flavia? Untuk modul belum ada, tapi Bu Flavia tuh bikin PowerPoint sendiri setiap pertemuan. Ya pertemuan. Oh, nggak dikasih Ya, modulnya. enggak. Modul. Oh, gitu. Setiap pertemuan hanya bikin PowerPoint gitu ya. Iya, Bu. Oke, terus bukunya yang disarankan apa? Buku. Beliau biasanya kalau nggak Purcell, Thomas. Kalkulus juga. Parsel kan Iya, kalkulus. Thomas iya. kalkulus juga. Kal iya, Bu. Kalkulus juga. Oh, itu e-book atau apa? Kalian punya e-booknya? Kalau e-booknya ada. Yang parcel? Iya, yang Purcell. Yang Thomas? Yang Thomas ada. Oh, yang Thomas juga ada? Ada e-booknya. Oh, gitu. Ya, oke kalau gitu. Ya. Eh, baik. Kalau begitu, sekarang itu bisa dipakai ya, gunakan aja terus ya. Ada e-booknya ya, alhamdulillah ya. Jadi nanti bisa digunakan terus. Nah, apa? Kalau saya ini ada modulnya, jadi tidak saya buatkan pakai PPT ya. Nah, tapi nanti modulnya akan saya share juga nggak akan saya berikan kepada kalian di dalam modul itu ya sudah terangkum ya, misalkan tentang fungsi RN ke RM ya itu semuanya gitu. Ya udah nanti akan saya sampaikan kalau memang itu kalian belum dapat dari Ibu Flavia. Belum dapat ya modulnya ya? Belum, Bu. Oke, baik. Ini saya diizinkan share screen nggak? Bisa? Bisa ya? Nggak bisa belum nih? Belum diizinkan oleh apa hostnya, saya belum bisa share screen. Udah? Oh ya, oke, nggak bisa. Ya, sudah terlihat belum modul yang Sudah, saya Bu. gunakan? Sudah ya? Sudah, Bu. Ya, oke. Ya, jadi hari ini kita akan lanjutkan tentang limit fungsi ya. Jadi limit fungsi, fungsi itu adalah fungsi dari Rn ke Rm. Ya, jadi karena ini kalkulus Poubah banyak ya, kalkulus fungsi multivariabel. Jadi mungkin yang kalian pelajari di kalkulus diferensial ataupun kalkulus integral itu kalkulus fungsi satu Poubah dan kalkulus fungsi dua atau tiga Poubah ya. Nah sekarang di sini bisa lebih dari tiga ya, jadi n, kemudian n-nya itu bisa lebih dari sama dengan tiga tentunya ya. Nah, jadi untuk fungsinya ini kalian sudah pelajari, berarti sebelumnya sudah pernah terima ya, fungsi dari Rn ke Rm. Ini berarti domainnya di Rm, di Rn, kemudian kodomainnya itu di Rm. Ya. Nah, yang kita bicarakan sekarang adalah tentang limitnya. Jadi kalau kalian sudah mempelajari fungsi tersebut, ya bagaimana definisinya, contoh fungsinya, kemudian operasinya gitu ya, operasi fungsi-fungsi dari Rn ke Rm gitu. Nah, itu udah ya, karena pada waktu pengenalan tentang fungsi itu. Ya, daerah definisi dari fungsi itu gitu ya. Nah, itu termasuk kemarin yang dipelajari dari fungsi dari Rn ke Rm. Nah, sekarang kita akan lihat limit fungsinya. Jadi jika A merupakan suatu titik pada daerah asal fungsi, nah jadi daerah asalnya kan di Rn. Ya, Rn ini juga kalian sudah pelajari kan, aljabar linear dengan saya adalah himpunan n tuple ya. Jadi n tuple terurut gitu. Yang tentu tidak bisa lagi kita gambarkan secara geometri karena kemampuan visual kita terbatas hanya sampai di R3 saja ya, tapi bisa dinyatakan secara analitis dengan menggunakan komponen-komponennya gitu ya. Nah, dia menggunakan sering disebut dengan vektor gitu kan. Ya. Nah, maka limit dari fungsi f
sama dengan L untuk X mendekati A. Nah, ini semuanya diberi strip. Di atasnya itu maksudnya masing-masing ini adalah vektor gitu ya. Jadi vektor di Rn. Nah, limit ini jika dan hanya jika definisinya serupa seperti limit fungsi di fungsi satu probah, yaitu untuk setiap epsilon ada delta, sehingga untuk setiap X vektor di domain F, domainnya ini, dengan norm X min A itu. Jadi kalau di fungsi satu probah ini kan harga mutlak. Ya, harga mutlak. Nah, tapi kalau di fungsi Rn ke Rm ini adalah normnya. Nah, ingat norm di Rn itu seperti apa? Nah, jadi ini terkait lagi dengan aljabar linear. Jadi dengan norm X min A kurang dari delta, maka norm dari Fx min L kurang dari epsilon gitu. Ya. Nah, jadi definisinya hampir sama saja ya. Karena ini memang perluasannya. Dan harga mutlak itu menjadi norm karena dia di Rn. Nah, jadi ini berarti pula sama dengan karena ini tadi adalah fungsi di Rn, jadi adalah ini ya, fungsi yang mempunyai apa namanya? F1 Fx ya, F dari Rn. Jadi masing-masing fungsi ini, nah ini adalah di Rn. Nah, ini daerah definisinya itu di Rn. Jadi F1, F2 sampai Fm itu adalah sama dengan L1, L2 sampai Lm, ini di Lm, di ruang M. Ya. Nah, jadi ini masing-masing adalah F1, X1 sampai Xn. Jadi X vektor, ini X vektornya ini adalah di Rn. Nah, gitu. Jadi ya, sementara nilai fungsinya itu ada di Rm. Ya. Nah, jadi ini F1, F2 sampai Fm. Nah, ini adalah di Rn. Sama dengan L1, L2 sampai Lm. Nah, jadi bentuk panjangnya gitu ya, penulisan ini adalah ini gitu. Ini bentuk panjangnya ini. Ya. Karena X ini di Rn ke A ini juga di daerah asalnya di Rn. Nah, jadi dia sebagai n-tuple. Ya. Limit dari Fx. Nah, Fx ini adalah berarti di sini F1 dengan komponennya sampai Fm kan? Nah, kan kemarin sudah belajar ya fungsinya. Jadi X-nya itu di Rn, kemudian Fx-nya ini di Rm. Ya, nilainya fungsinya itu ada di Rn. Berarti F1, F2 sampai Fm, nah sama dengan ini. Nah, ini kalau bentuk panjangnya seperti ini ya. Ya, memang agak waduh, jadi panjang gitu ya. Tapi sebenarnya sih apa, kalau kita memahami makna limit fungsi di satu peubah itu hanya tinggal diperluas saja sampai n-tuple gitu ya. Jadi nggak usah ribet dengan penulisan yang panjang ini gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa yang banyak sebenarnya di dalam kehidupan ini ya dimensinya itu lebih dari dua ya, lebih dari dua, lebih dari tiga gitu ya, segala sesuatunya. Fungsi juga kan sebenarnya banyak dimensinya ya, jadi bukan hanya fungsi satu peubah ya, yang menentukan keuntungan itu banyak faktor yang menentukan ya. Ya, di samping mungkin modalnya, di samping mungkin trennya, di samping mungkin strateginya ya. Nah, jadi apa, banyak faktor yang menentukan keberuntungan misalkan. Nah, itu fungsi peubah banyak. Jadi dalam kehidupan ini adalah fungsi itu multivariabel gitu ya. Nah, baik. Jadi ini limitnya itu adalah seperti ini. Gitu ya. Bentuk panjang ini adalah ini. Nah, sementara norm itu, nah ingat lagi norm di Rn ya. Norm di Rn itu kan artinya ini. Jadi karena X ini adalah n-tuple, ini A ini juga adalah vektor di Rn, n-tuple ini. Nah, jadi normnya itu didefinisikan sebagai akar dari ini. Nah, perluasan saja ya dari norm di R2, R3, ingat lagi. Itu di aljabar linear. Nah, ini juga norm ini, nah ini berarti adalah ini. Jadi F1 X dikurang L1, F2 ditambah F2 X dikurang L2 sampai dengan Fm dikurang Lm. Nah, ini arti dari norm ini gitu. Ya. Oke. Jadi itu ya definisinya. Dan notasinya adalah seperti itu.
Sebentar. Sebentar ya. Baik, kemudian kita lanjutkan sekarang sifat-sifat yang terkait dengan limit fungsi ya, yang diberikan dalam bentuk teorema ya. Nah, kita juga kan pada waktu mempelajari fungsi satu Pouba itu kan juga mempunyai beberapa sifat-sifat yang terkait dengan limit ya. Nah, jadi di sini yaitu bahwa limit fungsi f sama dengan L untuk x mendekati A itu artinya jika dan hanya jika juga ya, jika dan hanya jika limit f(i)x itu sama dengan LI untuk x mendekati A gitu. Jadi artinya limit dari fungsi fx ini sama dengan limit dari fungsi-fungsi komponennya gitu. Jadi limit fungsi fx itu adalah sama dengan limit fungsi komponennya. Ya, di mana limit fungsi komponennya ini ya sama dengan LI tadi gitu ya. Untuk I 1 sampai dengan M gitu. Ya. Nah, jadi untuk mencari limit fungsi fx dari Rn ke Rm itu sama saja dengan kita mencari limit fungsi dari fungsi komponen-komponennya. Jadi limit dari komponen fungsinya, ya sama saja dengan ini, gitu, ya menurut teorema ini. Nah, jadi kita lihat contohnya, misal A itu di R3, ya vektor ini, ya triple terurut. Lalu fungsi f, x, y, z didefinisikan dari R3 ke R3. Nah, ini dari R3 ke R3 ya. Jadi karena bentuknya kan ini di R3, X, Y, Z, dan kemudian ini, nah ini dinyatakan dalam, bisa dinyatakan dalam bentuk matrik. Kalau dinyatakan dalam bentuk matrik, ya matrik 3x1 ya. Karena kan kita ingat bahwa vektor juga bisa dinyatakan dalam bentuk matrik, matrik n kali 1 kalau di Rn. Nah ini 3x1. Nah jadi dinyatakan Fx, Y, Z-nya adalah ini, di R3. Jadi dari R3 ke R3 ini. Nah, maka limit dari fx untuk x mendekati A, nah itu berapa? Gitu. Jadi limit dari fungsi ini untuk x mendekati A itu berapa? Gitu. Nah, di sini limitnya adalah min 1, 3, 3. Ya. Nah, karena tadi, jadi limit fungsi ini sama saja dengan limit fungsi komponennya. Jadi limit fx ini, ya, itu sama saja dengan limit dari fungsi komponennya. Jadi kita cari saja limit masing-masing fungsi komponennya. Nah, limit F1 untuk X, Y, Z mendekati A, untuk X mendekati A, nah berarti fungsi F1-nya yang mana? Fungsi F1-nya yang ini. Ini fungsi F2, ini fungsi F3 ya. Ini F1, F2, ini F3. Nah, berarti F1 ya fungsinya yang atas, yang urutan pertama gitu. Fungsi komponen pertama. F2 adalah fungsi komponen kedua ini. Jadi tinggal substitusi aja, ya. F3 ya fungsi komponen yang ketiga. Nah, jadi seperti kalian mencari fungsi fungsi limit dari fungsi dua peubah kemarin ya yang sudah dipelajari di kalkulus diferensial gitu. Nah, jadi ini tinggal disubstitusi saja, ya. Jadi ini F1-nya, jadi tinggal disubstitusi atau diselesaikan apabila misalkan perlu manipulasi aljabar misalkan. Ya. Nah, jadi hasilnya adalah ini, min 1, 3, 3. Setelah disubstitusi, nah ini 2x, 3z gitu ya. X-nya adalah 1, Z-nya min 1 gitu. Nah, terus dihitung. Itu ya, mudah. Ya, ini juga F3 tinggal disubstitusi saja. Lagi, contoh limit sin
XY per XY akar XY kuadrat plus Y kuadrat ya, untuk XY mendekati 0, 0. Nah, ini berarti fungsi dari R2 ke R2 ya. Jadi fungsi dari R2 ke R2. Nah, di sini F1, F2-nya, nah ini ya, jadi dari R2 ke R2 di sini. Nah, tentukan limitnya ya. Nah, berarti limitnya di sini adalah sama dengan limit fungsi komponennya. Jadi sama dengan limit ini. Ya, jadi limit komponen pertama adalah sama dengan limit ini, limit yang komponen keduanya ya masukkan ke sini gitu. Ya, nah ini kemudian diselesaikan ya. Nah, tentu untuk yang pertama itu ya, nah kita bisa melakukan perhitungan dengan menggunakan manipulasi aljabar atau menggunakan konsep-konsep yang sudah pernah kita pelajari pada waktu di kalkulus diferensial tentang limit fungsi gitu. Ya. Nah, jadi misalkan ini limit sin XY per XY itu sama dengan 1 ya. Nah, ini kalian ingat lagi kan, kita punya waktu di kalkulus diferensial itu limit X mendekati 0 gitu ya. Untuk sin X per X, nah ini kan sama dengan 1. Ya, limit tangan X per X gitu, untuk X mendekati 0 itu sama dengan 1. Nah, ini kan pada waktu kita mempelajari fungsi satu peubah ya. Dulu limit fungsi satu peubah. Nah, untuk ini, nah ini juga sama. Ya, jadi kalau limit dari sin XY ya per XY gitu ya, untuk XY mendekati 00 ini ya, mendekati 00. Nah, kita bisa melakukan pemisalan ya, misalkan XU-nya itu adalah sama dengan XY gitu. Ya, jadi kita misalkan XY itu sebagai U. Ya, XY itu sebagai U kita misalkan. Nah, maka kalau X mendekati 0 ya, kemudian Y mendekati 0, tentu U yang sama dengan X kali Y ini juga akan mendekati 0. Ya, X Y mendekati 0 itu tahu dari mana ya? Ini kan ini ya, X Y mendekati 0,0 berarti artinya kan X mendekati 0, Y mendekati 0. Jadi U itu sama dengan XY mendekati 0 juga gitu. Nah, sehingga ini bisa diganti dengan ya limit sin U per U ya, U-nya mendekati 0. Nah, kita kan punya ini. Waktu di kalkulus diferensial hasilnya sama dengan 1 ya. Nah, jadi ini sama dengan 1 gitu. Ya. Nah, sementara ini, nah ini karena ini tinggal disubstitusi saja ya, X-nya 0, Y-nya 0, nah ini 0 juga gitu. Nah, jadi limit ini sama dengan, limit dari fungsi ini sama dengan 1,0 gitu. Ya, oke. Nah, itu ya, limit fungsi, limit fungsi di bawah. Dari Rn ke Rm ya. Nah, baik, berikutnya kita lihat teorema lagi yang terkait dengan operasi dari limit fungsi Rn ke Rm ini ya. Nah, jadi jika kita punya limit f sama dengan L, limit G sama dengan M, F dan L ini di Rm, X A ini di Rn ya, karena ini fungsinya dari Rn ke Rm. Nah, maka seperti di limit fungsi satu peubah, kita juga mempunyai sifat yang terkait dengan operasi limit hasil operasi fungsinya ya. Jadi bahwa limit C dikali Fx sama dengan CL, limit Fx plus Gx ya L ditambah M, dikurangi, ini juga dikurang, dikali, ya L kali M gitu ya. Jadi sama saja dengan limit Fx dikali limit Gx gitu. Dan dibagi juga sama dengan L per M, dengan syarat Gx-nya bukan fungsi 0,
bukan vektor 0, dan juga M-nya juga bukan vektor 0 gitu. Ya, M-nya juga bukan vektor 0. Nah, jadi ini teorema yang terkait dengan operasi fungsi ya pada limit gitu. Ya. Nah, jadi eh, ini tentang limit fungsi dari Rn ke Rm. Gitu ya. Nah, nanti kita lihat latihannya ya di bawah. Nah, berikutnya pada hari ini kita juga akan lanjut, jadi limit dan kekontinuan itu satu kesatuan ya. Jadi materinya sedikit jadi digabung itu. Nah, kekontinuan fungsi berikutnya ya kita lihat. Nah, kalau fungsi Rn ke Rm itu dikatakan kontinu di X sama dengan X0. Nah, ini sama seperti definisi kekontinuan fungsi juga di fungsi satu kubah ya, atau fungsi multivariabel, yaitu jika dan hanya jika limit fx sama dengan fx0. Ya, limit fx sama dengan x0 untuk x mendekati x0 gitu. Ya, jadi limit fx sama dengan fx0 untuk x mendekati x0. Ya. Nah, ini sama saja dikatakan kontinu di X sama dengan X0 jika masing-masing fungsi komponennya juga kontinu gitu. Nah, jadi kalau tadi kan kita punya bahwa limit fungsi ini sama saja dengan limit fungsi komponennya gitu ya. Sama saja dengan limit fungsi fx ini sama saja dengan limit fungsi komponennya. Nah, kekontinuan juga gitu. Kekontinuan fungsi di X sama dengan X0 itu sama saja dengan kekontinuan fungsi di komponen-komponennya gitu. Bahwa fungsi yang kontinu di X sama dengan X0 itu jika fungsi-fungsi komponennya juga kontinu di X sama dengan X0. Gitu. Ya, nah, jadi kita lihat di sini. Nah, misalkan X0-nya itu diketahui 0,0, berarti di R2 ke R3 ini. Nah, jadi ini fungsinya dari R2 ke R3 kalau ini ya. Karena X-nya itu X, Y ya. Jadi ini fungsi dari R2 ke R3. Ini R2. Nah, ini R3 ya, karena ini triple terurut ya. Cuma dinyatakan dalam bentuk matrik 3 kali 1. Nah, jadi dia didefinisikan seperti ini gitu. Nah, periksa apakah ini kontinu di 0,0. Nah, kita ingatkan bahwa kontinu itu terkait dengan limit. Jadi itu artinya ini ya, kan waktu di kalkulus diferensial ini tuh mempunyai 3 arti ya. Jadi kan artinya fx0 ini itu ada. Ya, ada atau didefinisikan atau terdefinisi gitu. Ya, terdefinisi. Lalu yang kedua, limit fx-nya itu, nah ini untuk x mendekati x0 itu juga ada. Ya, itu juga ada gitu. Nah, yang ketiga, nilai yang kedua dan pertama itu adalah sama. Jadi ada dan sama. Jadi untuk x mendekati x0 itu dia harus sama dengan fx0. Nah, ini kan definisi yang sama di fungsi satu keubah juga demikian ya. Jadi artinya itu ada tiga makna maksudnya ya. Pertama harus terdefinisi di fx0, limit fx-nya ada untuk x mendekati x0 dan nilai mereka ada gitu. Kalau salah satu saja tidak dipenuhi, ya tidak kontinu gitu. Jadi ini harus sekaligus ya. Jadi jika salah satu tidak dipenuhi, ya, jika salah satu tidak terpenuhi, ya, nah maka F ya itu discontinue. Ya, discontinue di X sama dengan X. Ya. Jadi harus tiga-tiganya dipenuhi. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka F-nya itu discontinue di X sama dengan X0. Nah, jadi ini periksa. Apakah continue di X0? X0-nya adalah ini. Ya, berarti
Sama saja dengan kita memeriksa kekontinuan di setiap fungsi komponennya. Nah, jadi kan artinya kita lihat dulu limitnya, limit fx untuk x mendekati x0. Di sini ada x mendekati x0. Gitu. Nah, ini kan fx-nya adalah ini ya. Nah, fx-nya adalah ini. Nah, apabila kita substitusi x mendekati x0, ya, nah ini berarti sin 0, karena ininya 0,0 ya, jadi 0, sin 0, 0, ya, lalu ini min 1, ini e pangkat 0, 1, ya. Nah, kalau kita substitusi pun fx0 ini, ya, jadi f0,0, nah ini juga nilainya sama dengan ini. Gitu. Nah, jadi kalau ini disubstitusi f0,0, 0 gitu ya. Lalu di sini juga 0, min 1 gitu ya. E pangkat 0. Ini artinya kan ini ada. Ini artinya kan berarti di sini itu F0,0-nya itu ini ada. Limitnya juga ada. Ya, limitnya juga ada ini dan nilainya ternyata sama. Mana ini dijawab langsung aja gitu. Nah, dipenuhi nilai limitnya sama dengan fx0, berarti continue di titik 0,0 gitu. Ya, jadi continue di 0,0. Nah, periksa lagi sekarang fungsi R2 ke R2 dengan definisi fungsinya seperti ini. Jadi fx itu adalah x kuadrat min y kuadrat xy untuk x tidak sama dengan y, dan kalau x-nya sama dengan y, 0, 0. Nah, jadi ini fungsi yang didefinisikan dengan banyak gitu ya. Jadi fungsi yang didefinisikan dengan banyak cara, kan kita punya ya waktu di di fungsi satu peubah gitu. Nah, misalkan fx itu adalah sama dengan gitu kan, x kuadrat kalau x-nya lebih besar dari sama dengan 0 misalkan. Lalu min x ditambah 1 untuk x kurang dari 0. Nah, misalkan ini. Nah, ini kan waktu di fungsi satu peubah, fungsi yang didefinisikan dengan banyak nilai gitu ya. Jadi fungsi yang didefinisikan dengan banyak, artinya pada interval tertentu dia nilai fungsinya berbeda gitu. Jadi ini untuk interval yang lebih besar sama dengan 0, nilai fungsinya x kuadrat. Untuk yang intervalnya kurang dari 0, nilai fungsinya adalah ini min x tambah 1 gitu. Jadi fungsi linier ya. Nah, ini ingat lagi kan. Jadi kalau digambar di grafik fungsi, berarti kalau untuk lebih besar dari 0 dia begini gitu ya. Lalu kalau yang kurang dari 0, ini berarti titik potong X-nya ini titik potong Y-nya di 1, titik potong X-nya di 1 ya, kalau Y-nya 0. Nah, jadi dia seperti ini gitu. Ya. Sini tutup, sini buka ya. Nah, sekarang kalau di fungsi R2 ke R2 bisa juga jadi didefinisikan seperti itu gitu. Tapi kan kalau ini kan dari F dari R ke R ya. Jadi ini F dari R ke R. Nah, jadi ini kan di R. Ini kan di R nih. Ini kan daerah definisinya R nih, daerah hasilnya juga R. Ya, karena ini X-nya itu ini di R ya, dari min hingga sampai hingga kan ini X-nya. Lalu Y-nya juga ini kan min R. Ya, dari min hingga sampai hingga juga. Nah, kalau ini dari R2 ke R2. Ya, jadi dari R2 ke R2. Nah, jadi didefinisikannya untuk yang X tidak sama dengan Y, dia ini. Untuk X sama dengan Y, ini. Gitu. Nah, periksa apakah continue di 0,0 gitu ya. Nah, waktu di fungsi satu peubah kan ini juga bisa ya. Kalian bisa ini. Periksa apakah ini continue, fungsi seperti ini kan ya. Jadi ingat lagi ya, pernah ada kan di kalkulus diferensial. Apakah ini continue di X sama dengan 0 gitu.
Nah, kalau dilihat, ini dulu ingat gimana caranya ya. Nah, berarti kan kita harus cari dulu F0. Nah, F0-nya itu, untuk 0 itu didefinisikan X kuadrat. Jadi 0 kuadrat sama dengan 0 gitu ya. Nah, bagaimana dengan limitnya? Limit Fx untuk X mendekati 0. Gitu. Nah, untuk X mendekati 0, karena di sini untuk mendekati 0 itu berbeda dari kanan dan kiri, maka kita harus lihat limit kanan dan limit kirinya. Karena ini adalah sama dengan L, itu jika dan hanya jika limit Fx untuk X mendekati 0 dari kanan sama dengan limit Fx untuk X mendekati 0 dari kiri sama dengan L. Ya, jadi sama-sama L gitu. Ya, atau ini kita tulis di sini dan juga ini sama dengan L, nah sama dengan limit ini. Nah, jadi ingat itu. Nah, jadi ini F0-nya 0. Tapi bagaimana limit untuk Fx mendekati 0 dari dari kanan dan kiri gitu. Nah, ini kan harus sama dengan, berarti di sini harus sama dengan 0 ya. Nah, ini berarti di sini ini harus sama dengan 0. L-nya karena L-nya itu 0 ya. Jadi di sini harus sama dengan 0. Ini juga harus sama dengan 0 gitu. Nah, tapi kita lihat di sini. Nah, tapi di sini ya limit Fx untuk X mendekati 0 dari kanan. Nah, dia kan ini mendekati 0 dari kanan itu adalah yang lebih besar dari 0. Jadi sama dengan 0. X kuadrat 0 ya, 0 kuadrat itu sama dengan 0. Nah, sementara limit Fx untuk X mendekati 0 dari kiri, nah ini kan berarti 0 dari kiri, berarti diambil yang kurang dari 0 ya. Nah, berarti adalah min 0 ditambah 1. Min 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, ternyata tidak sama kanan dan kiri nih. Ya, berarti limit ini kan pertanyaan, ini kan tadi apakah sama dengan 0 juga gitu kan? Nah, tapi ternyata tidak sama. Nah, kita punya definisi limit sepihak itu sama apabila limit kanan dan kiri sama, ya nilainya sama gitu ya. Nah, ini karena tidak sama ya berarti limit Fx untuk X mendekati 0 ini tidak ada gitu. Jadi berarti ini tidak ada. Ya, jadi limit Fx-nya untuk X mendekati 0 ini tidak ada nih. Tidak ada. Ya, tidak ada. Kenapa? Karena ini ya, karena tidak sama limit kanan dan limit kiri. Jadi ini ternyata tidak sama, ini sama dengan 0, ini sama dengan 1 gitu. Jadi tidak sama. Ini 0, ini 1 ya, jadi tidak sama. Nah, berarti limit ini tidak ada. Nah, berarti ini tidak kontinu. Ya, tidak kontinu di discontinue. Jadi fungsi ini adalah discontinue. Ya, di X sama dengan 0 ya. Karena fungsi yang kontinu itu kan apabila dia bersambung ya. Ini kan terputus ya. Jadi kalau kita lihat dari grafiknya juga kan ini terputus ya. Nah, loncat ini ya, jadi terputus. Nah, jadi sama juga ya untuk fungsi di Rn ke Rm itu juga begini. Jadi ingat lagi nih ya konsep fungsi yang mempunyai nilai banyak ya. Nah, ini juga fungsi yang mempunyai nilai banyak tapi dari R2 ke R2 di sini. Nah, ini nanti bisa R2 ke R3, R3 ke R2 dan sebagainya. Nah, jadi berarti di sini kita periksa juga dengan cara yang sama. Dilihat dulu F dua-duanya. Jadi F22-nya untuk 22. Nah, 22 ini kan X yang sama dengan Y ya. Karena tadi kan didefinisikan kalau X sama dengan Y, dia adalah ini. Nah, 22 X-nya sama dengan Y, berarti nilai F22-nya ini. Itu. Nilai F22-nya berarti adalah 00. Karena X sama dengan Y. Lalu limit Fx untuk XY mendekati 22. Nah, kita ingat lagi limit itu kan artinya pendekatan. Pendekatan itu tidak harus sama ya. Jadi ingat ya, X itu tidak sama dengan C kalau limit X mendekati C itu. Ya, dia pendekatan. Jadi artinya ini nilai-nilai yang mendekat, semakin mendekati gitu, semakin mendekati gini. Nah, tidak sama dengan C itu gitu.
Nah, berarti fungsi fx-nya kalau dia limit untuk x mendekati 22, untuk arti 22 itu kan tadi saya katakan dia mendekati ya. Jadi tidak sama. Begitu juga kan ingat limit di x mendekati c gitu ya. X itu tidak sama dengan c gitu. Nah, berarti kita ambil fungsinya yang ini. Jadi fx-nya adalah untuk x mendekati 22 limitnya itu adalah x kuadrat min y kuadrat berarti 4 dikurang 4 dan x min y 2 dikurang 2. Ya, nah, nilainya 4 kurang 4, 2 kurang 2 adalah 0. Ternyata sama ya. Jadi dengan pendefinisian ini, nah ini ternyata sama. Jadi limit fx untuk xy mendekati 22 sama dengan f22. Ya sudah, berarti f-nya kontinu di x0 sama dengan 22 gitu. Ya. Nah, ini fungsi dari R ke R, R2 ke R2 yang didefinisikan yang mempunyai nilai banyak. Ya. Jadi ingat konsep ini. Gitu, sama aja ya. Jika limitnya untuk X mendekati X0 itu adalah sama dengan fx0. Gitu. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Nah, terkait dengan operasinya juga demikian ya. Jadi fungsi fg, jika fungsi-fungsi fg kontinu di x0, maka hasil operasi fungsi-fungsi fg itu juga kontinu di x0 ya. Nah, jadi ini terkait juga dengan operasinya sama ya. Karena di sini limitnya itu juga berlaku operasinya ya. Nah, jadi dengan demikian juga dengan menggunakan teorema dari keberlakuan limit hasil operasi, nah kekontinuannya juga demikian. Jadi kalau fungsi fg kontinu, maka fungsi-fungsi hasil operasinya juga kontinu di titik x sama dengan x0 itu, gitu. Ya. Oke. Nah, jadi ini tentang limit fungsi dan kekontinuan fungsi ya di suatu titik ya pada fungsi dari Rn ke Rm ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Sedikit ya materinya. Nah, berikutnya untuk ya karena konsepnya sama ya, seperti konsep di fungsi satu peubah gitu ya. Jadi semua sifat-sifat yang berlaku pada kekontinuan pada limit dan kekontinuan fungsi di satu peubah itu berlaku juga di satu peubah dan fungsi multivariabel ya. Nah, itu juga berlaku juga di limit fungsi dan kekontinuan fungsi dari Rn ke Rm gitu. Ya, nah itu juga berlaku ya sifat-sifatnya. Oke. Nah, ada pertanyaan? Sampai sini materinya tentang limit dan kekontinuan cuma sedikit ya. Ibu, saya mau nanya. Ya, silakan. Tadi yang di contoh soal 6. Contoh soal 6. Contoh soal 6 ya? Iya, Ibu. Ya, kenapa? Itu yang xy per akar x kuadrat plus y kuadrat, itu limitnya kenapa bisa di x kuadrat y plus 3y ya, Bu? Oh iya, ini kenapa jadi gini ya? Benar-benar. Iya, iya, iya. Kenapa jadi ini ya? Ini salah penempatannya. Ya, ini harusnya juga yang ini ya. Salah ini. Diperbaiki. Salah fungsi penulisan fungsinya. Nah, ini berarti ya XY. Ya, sorry. Ini adalah ya, ini yang salah apa ini yang salah ya? XY per akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya. Di sini
Ya, bisa kalau misalkan ini akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini berarti ya bisa yang ini, bisa yang ini. Ya, nah ini adalah limit. Jadi selama saja kita hitung ini terpisah dulu ya. Limit XY per akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini kalau dikali dengan dengan sekawannya ya. Jadi kalau dikali dengan sekawannya itu akar supaya tidak jadi ini jadi X kuadrat plus min Y kuadrat ya. X kuadrat plus Y kuadrat dulu. Coba kita kalikan ini dengan X kuadrat plus Y kuadrat gitu. Nah, sehingga ini XY akar X kuadrat plus Y kuadrat. Lalu ini adalah akar, akarnya jadi hilang. Ya, akarnya jadi hilang. Ini adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Tapi ini hasilnya adalah 0 per 0 ya. Jadi ya 0 per 0. 0 per 0 itu bukan hasil suatu limit ya. Jadi kita ingat bahwa kalau limit bernilai 0 per 0 itu adalah termasuk bentuk tak tentu. Ya, oke. 0 per 0. Berarti tapi di sini hasilnya 0 ya. Nah, berarti bukan yang ini fungsinya. Oh, di sini yang kita lihat 0 per 0 ya. Berarti ini di sini yang salah ini adalah ya yang ini ya. Kenapa kok ini jadi ini? Ya betul, yang salah ini salah. Jadi ini seharusnya memang X kuadrat Y ditambah 3Y. Ya, ini tadi, betul. Jadi ini berarti ini yang salah ya. Kalau disubstitusikan nilainya adalah 0 di sini. Karena di sini hasilnya adalah 0. Ya, betul. Ya, jadi ini yang salah ini. Terima kasih koreksinya. Ya. Oke, ada lagi yang salah? Tidak ada. Ya, itu ya, betul. Terima kasih koreksinya. Ibu, saya mau bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Oke. Siapa? Siapa nih? Zidan. Dan ya, boleh. Silakan, Zidan. Ini kan limit ada kondisi di mana dia menghasilkan tak tentu. Berarti penggunaan cara kayak pemfaktoran atau sifat-sifat limit dan dalil L'Hopital berlaku juga. Ya, dalil L'Hopital nanti ya setelah kita mempelajari turunan. Jadi habis ini kita nanti akan mempelajari turunan. Nah, baru kita bisa menggunakan dalil L'Hopital itu nanti kita lihat ya. Nah, untuk sementara ini karena kita belum mempelajari turunan, ya dengan melakukan manipulasi aljabar aja. Jadi kayak ini kan 0 per 0 nih. Juga, ini kan misalkan ini 0 per 0 ya. Maka kita melakukan manipulasi aljabar. Apa manipulasi aljabarnya ya? Di sini memisalkan. Memisalkan U sama dengan XY, lalu kita menggunakan limit di fungsi satu peubah yang sudah kita tahu gitu. Jadi ya dilakukan juga bentuk manipulasi aljabar ya, atau nanti penggunaan turunan setelah kita mempelajari turunan. Ya, nah untuk sementara ini ya kita melakukan manipulasi aljabar dulu gitu. Ya, yang jelas hasil limit itu tidak boleh 0 per 0 ya. Jadi hasil limit itu karena 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu ya. Yang boleh 0 boleh gitu. Kalau tak hingga kalau hasilnya 1 per 0, nah itu kan kalau pendekatan limit hasilnya tak hingga, tapi itu artinya tidak ada nilai limitnya gitu. Nah, ya. Nah, itu boleh.
Tidak ada nilai limit ya, tapi 0 per 0 itu nggak bisa. Tahingga per tahingga itu nggak bisa, karena itu adalah bentuk-bentuk tertentu gitu. Jadi yang harus kita lakukan ya menghindari nilai itu. Berarti harus dilakukan manipulasi aljabar, ya pemisalan gitu ya, pemfaktoran dan sebagainya. Ya seperti itu Zidan, betul. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nah, seperti di sini nih juga ya. Nah, ini kan ada nih bentuk nih. Nanti 0 per 0 misalkan disubstitusi X-nya di sini 1 min 1 gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini juga gitu. Nah, ini kan berarti harus melakukan manipulasi aljabar, pemfaktoran ataupun pemisalan gitu ya. Tadi mana caranya? Coba. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ini ada soal latihan ya. Jadi kita lihat dulu yang limit ini. Nah, ini misalkan 3 soal ya. Fungsinya ini dari R2 ke R2. Didefinisikan seperti ini yang A. Nah, ini limitnya di berapa? Jadi limit fungsi ini di 1,-1 yang A ini. Lalu yang B fungsinya ini di 0,0. Ini X kuadrat ini ya. X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Nah, ini juga keliru nih. Nah, ini adalah X kuadrat Y kuadrat gitu. Ya, X kuadrat Y kuadrat. Nah, ini di 0,0. Lalu ini. Nah, ini fungsi dari R2 ke R3. Jadi, domainnya di R2 ini. Ya, tapi hasil nilai fungsinya di R3. Nah, ini nilai fungsinya di R3 kan. Nah, jadi hitung limitnya. Nah, jadi hanya tinggal menghitung limit dari fungsi komponen-komponennya aja gitu. Nah, coba silakan. Siapa yang bisa akan mendapatkan nilai tugas individu. Ya, jadi tugas individu ini adalah siapa yang dapat ya dia yang mendapatkan nilai tugas untuk dirinya sendiri gitu. Karena tugas individu ya. Ini dulu yang nomor 1 tentang limit. Nanti baru kita lanjutkan dengan yang kekontinuan. Siapa yang bisa? Boleh ditulis ya. Jadi ditulis di kertas gitu. Lalu di-scan dan di-share. Silakan. Baru nanti kita lanjutkan memeriksa kekontinuan. Ibu, saya mau 1B, tapi mau nulis dulu ya, Bu. Nah, silakan. Siapa namanya? Anita, Ibu. Anissa. Anita, Ibu. Oh, Anita. Permisi, Bu. Ya. Siapa? Anita ya. Ini bintang ya? Saya izin mempresentasikan nomor 1A ya, Bu. Namanya siapa? Bintang, Ibu. Bintang ya. Oke, ini bintang. Baik. Terus siapa lagi? Satu lagi, yang nomor 3. C, yang C. Izin share screen ya, Bu. Sudah selesai, bintang. Siapa yang izin search bintang sudah selesai? Oke. Baik, saya stop share ya.
Silakan. Sudah saya stop, Sir. Ya, baik. Jadi di sini ada fungsi fx sama dengan x min y sama x kuadrat min y per x plus y, sama dengan, biar lebih mudah dilihat atau lebih enak dilihat seperti itu, dirubah jadi x min y, x kuadrat min y per x plus y dengan x0 sama dengan 1, min 1. Kita menggunakan teorema limit. Ini limit x mendekati x0 pada fungsi tersebut sama dengan limit x, y, x-nya diganti x, y, ini mendekati x0. Karena x0 tadi sama dengan 1, min 1, maka x, y-nya sama dengan mendekati 1, min 1. Ini fungsinya x min y, x kuadrat min y kuadrat per x plus y sama dengan limit x, y 1, min 1, ini x min y koma, ini kita faktorkan nih x plus y dikali x min y per x plus y. Ini x plus y kita hapus karena pembilang dan penyebutnya sama. Ini jadi tinggal x min y juga sama dengan limit x, y mendekati 1, min 1, x-nya 1, y-nya min 1, maka ini jadi 1 dikurang min 1, limit x, y mendekati 1, min 1, ini 1 dikurang minus 1 juga, ini sama dengan hasilnya adalah limit x, y mendekati 1, min 1, ini 1 dikurang minus 1 sama dengan 2, ini limit x, y 1, min 1 hasilnya 2, ini maka hasil dari limit fungsi vektor tersebut adalah 2,2. Ya, Begitu, oke, Bu. betul. Iya, betul Bintang. Betul ya hasilnya. Jadi caranya ya dengan menghitung limit fungsi-fungsi komponennya. Ya, betul Bintang. Jawabnya betul. Ya, berikutnya nomor 2, Anita apa sudah? Anita Meliani ya? Iya, Ibu. Ya, Sebentar, silakan. Bisa di-share screen? saya minta tolong share screen teman ya, Bu. Silakan aja. Ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Yang B itu fx sama dengan ln akar 1 min x kuadrat min y kuadrat, koma pangkat x kuadrat plus y kuadrat. Dengan x0-nya itu sama dengan 0,0. Limit x mendekati x,0 dari fx itu sama aja limit x mendekati x0 ln akar 1 min x kuadrat min y kuadrat, koma limit x mendekati x0 pangkat x kuadrat ditambah y kuadrat. Kita x0-nya itu kan tadi 0,0, jadi langsung substitusi saja 0,0-nya
Jadi ln akar 1 min 0,0, E pangkat 0 tambah 0. Jadi ln akar 1, E pangkat 0. Jadi didapat hasilnya 0,1. Ya, N1 itu 0 ya. Ya, betul Anita. Makasih Ibu. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan untuk yang nomor 3. Yang C, sorry. Yang C, 1C. Ini 1C siapa? Yang mau coba. Dan kemudian kita coba yang kekontinuan. Nomor 2. Ini nomor 1, AB sudah ya. Nah ini yang C. Nomor 2 ini. Periksa kekontinuan fungsi ini di 0,0. Nomor 2 ini siapa? Kemudian nomor 3, fungsi dari R2 ke R2 diberikan sebagai berikut. Nah, ini dengan nilai banyak ya, fungsi yang mempunyai nilai banyak, ya, seperti tadi dicontoh, yaitu XY dan X plus Y untuk X tidak sama dengan Y, kemudian 42X untuk X sama dengan Y. Nah, tentukan di mana fungsi ini kontinu ini. Jadi di mana nilai limit fxy-nya itu sama dengan untuk x mendekati x0 sama dengan fx0-nya gitu. Jadi artinya x0 yang di mana gitu ya. Jadi x0-nya ini di mana? Ya, kontinunya gitu. Silakan coba yang ini dulu. Jadi 1C, 2, dan 3 ini. Ibu, saya mau coba nomor 2, Bu. Oh, nomor 2. Oke, siapa namanya? Fariha, Bu. Ini berarti Fariha. Ya, ada lagi dulu. Ini yang 1C. Ayo dong, yang 1C. Ini kan dilakukan manipulasi aljabar seperti tadi. Coba ini manipulasi. Kita pun punya fungsi limit fungsi ya, limit fungsi khusus waktu di fungsi satu ubah ya. Yang bentuknya apa? Sin X per X, tangan X per X per tangan X per sin X. Nah, itu berlaku juga ya. Hanya tinggal memisalkan saja gitu. Ya, dan apa? Seperti tangan X per X untuk X mendekati 0, dia kan nilainya 1 ya. Kita punya rumus apa sifat-sifat limit fungsi trigonometri ya, ingat dulu. Nah, jadi itu disubstitusi juga ya dengan pemisalan gitu. Ya, nggak susah. Oke, siapa nih? 1C, kemudian nomor 3 juga nih. Ini di mana nih kontinunya? Coba kalian periksa. Yang nilainya XO di mana? Jadi artinya yang menyebabkan di sini kontinu itu berarti kan limit fx-nya itu sama dengan fx0 untuk x mendekati x0. Tapi ini vektor ya. Jadi ini apa analoginya ini adalah vektor. Dari R2 ke R2. Fx-nya ini x-nya ini di R2, lalu fx-nya ini juga di R2. Oke. Sarika udah dibuat yang nomor 2 ini udah. Tinggal di foto, Bu, sebentar. Oke. Jadi nomor 3 itu diklaim dulu di mana lalu tunjukkan gitu. Klaim dia kontinu di titik ini.
Nah, kemudian tunjukkan, buktikan gitu. Lalu ini nomor 4. Fungsi dari R3 ke R2 diberikan seperti ini. Nah, ini juga fungsi yang didefinisikan dengan nilai banyak. X0, nolnya ini di R2, di R3 ya, berarti di R3 ini. Dari R3 ke R2. Jadi ini R2, ini di R2, ini di R2. Tapi X-nya ini di R3. Nah, ini. Periksa apakah continue di 0,0,0. Ibu saya nomor 2 udah, Bu. Nah, silakan kalau gitu di share. Saya stop share dulu. Nah, Sudah terlihat kan, Bu? nah, Jadi soalnya itu periksa F dari R2 ke R3 apakah continue di XO 0, X0 0,0. Nah, fx-nya itu ada E pangkat X plus Y, cos X plus Y, 2X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 1. Nah, untuk si fx-nya itu sendiri apabila disubstitusi 0,0 itu menghasilkan 111. Kemudian untuk limitnya itu sama aja, disubstitusi juga dengan 0,0 juga menghasilkan 11. Karena si fx sama limitnya itu sama sehingga continue di 0,0, Bu. ini fx0 ya. Yang fx yang atas ini fx0. Oh iya, Bu. Jadi, iya, jadi bukan fx, tapi fx0 ini yang atas nih. Yang Oh ini, iya. fx0 sama dengan, jadi pakai tanda sama dengan. Fx0 sama dengan E pangkat 00, cos 00, 20 tambah 0 tambah 1 gitu ya. Jadi ini Iya, Bu. fx0 ya. Terus yang di bawahnya juga nih, fx0 sama dengan limit fx untuk x mendekati x0. Jadi ini fx0 ini yang di bawah ini, yang paling kiri itu fx0. Ya, Farika? Iya, Ibu. Ya, jadi fx0 artinya kan kita menghitung nilainya di x0 ya, berarti fx0 gitu. Ya, Ibu. oke, benar Farika. Jadi dia continue ya kesimpulannya ya, karena Iya, Ibu. nilainya sama. Nah, continue di 0,0 karena limit fx sama dengan fx0. Ya, oke. Betul, Farika. Kasih, Bu. Nah, oke, saya share lagi soalnya tadi yang apa namanya yang belum. Yang C ini belum, ayo, belum ada yang coba. Ini yang nomor 3. Siapa lagi? Coba silakan. Salin dulu ya yang C ini soal. Nomor 3. Ini soalnya disalin dulu yang atas. Kemudian nomor 3 dan nomor 4. Ibu, saya mau nyoba nomor 4, Ibu. Nomor 4. Siapa namanya? Tahnia, Ibu. Tania. Tahnia ya. Iya, Ibu, Tahnia. Ya, oke, silakan di-share screen Tahnia. Udah disalin belum? Soalnya udah ya? Udah dikerjakan? Udah, Ibu. Sebentar, Oh, saya udah. download dulu, Ibu. Ini nomor 4 ya.
Sudah bisa di-share, Tania? Ya, Ibu, saya izin share screen. Diperbesar? Ya, oke. Baik, Ibu. Di sini kita harus periksa apakah f itu kontinu di x, di mana x-nya ini 0,00,0. Nah, ini untuk fungsinya. Yang pertama, x, y, z per x pangkat 3 plus y pangkat 3 plus 1. Habis itu y plus 1 dikali x kuadrat min z kuadrat per 2 plus z kuadrat jika x-nya tidak sama dengan 0. Nah, habis itu yang kedua, 0, jika x-nya sama dengan 0. Nah, di sini kita karena disuruh f kontinu di x sama dengan 0,0,0, jadi di sini kita masukkan fungsinya ketika f 0,0,0 maka dia 0,0 0 vektor 0 dan 0. Nah, yang kedua kita cari limitnya untuk fungsi yang pertama dan dihasilkan 0 vektor 0 dan 0 juga. Nah, karena ini dan ini sama, maka f kontinu di x sama dengan 0,0,0. Jadi, jawabannya apa? Kontinu. Jawabannya continue karena nilai limitnya itu juga 0 per 0 ya. Iya, Ibu. Oke. Ya 0,0 bukan 0 per 0. 0,0 ya. Menyebut pembilangnya 0 per 1 itu 0. Kemudian 1 dikali 0 ya 0 ya. 0 per 2 0 ya. Oke. F00 dia didefinisikan ya 0,0. Ya oke benar. Ini siapa tadi? Tahnia ya? Iya, Ibu Tahnia. Tahnia ya. Ya, oke, betul, Tahnia. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Lalu berikutnya, yang mau coba lagi, tadi nomor 21C dan nomor 3 ya. Oh, sorry. Ini Ibu, saya coba yang 1C, tapi siapa? Triani, Bu. Siapa? Triani. Riani. Triani, Bu. Siapa? Triani. Triani. Iya. Oh, siap. Tetapi kenapa? Tapi ada yang tak terdefinisi, Bu. Ada yang tak terdefinisi. Maksud sih? Yang Coba x kuadrat plus y kuadrat per x pangkat 4 min y pangkat 4. Masa? Oh ya. Ya, dicoba aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, coba aja. Bentar ya, Bu. Ya. Saya stop share ya. Dah. Kok- Ya, silakan. Sebentar, Bu, lagi di foto. Eh, udah kelihatan belum, Ibu?
Ya, sudah. Nah, tadi kan soalnya fx sama dengan tan x kuadrat plus y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat, koma x kuadrat plus y kuadrat per x pangkat 4 min y pangkat 4, koma sin x kuadrat plus y kuadrat per 3x kuadrat plus 3y kuadrat. Dengan x0 itu 0,0. Terus limitnya jadi yang ini. Nah, limit tan x kuadrat plus y kuadrat per x kuadrat, y kuadrat itu dimisalin x kuadrat plus y kuadrat itu u. Jadi tan u, limit u mendekati 0 dari tan u per u itu sama dengan 1. Ini benar nggak, Bu? Ya, tapi itu pemisalannya apa? U itu. X kuadrat plus y kuadrat. Nggak bisa ya, Bu? Ya, ya. Jadi dituliskan ya. U-nya berarti Iya, X Bu. kuadrat plus Y Ini, Bu. kuadrat. Maka kalau mana? Di bawahnya ditulis. Ya Iya, udah di tulis. bawah. Di slide-nya ditarik ke atas. Hmm. Terus, jadi kalau X mendekati 0, Y mendekati 0, U-nya terus ditarik ke bawah. Udah slide-nya diturunin aja ke bawah. Itu slide. Nah, terus Ini, Bu. nggak usah bukannya diperbesar, turunin ke bawah. Ini udah mentok, nggak bisa diturunin. Lah, itu penjelasannya cuma itu. Enggak, oh. Nah, ini, Bu. Nah, ya itu tadi pemisalannya U itu X kuadrat plus Y kuadrat kan? Iya. Ya, lalu ditulis lagi juga kalau X mendekati 0, Y mendekati 0, maka Oh, ini. U juga Kalau, mendekati 0. Nah, itu kan belum oh, ditulis oke. tuh di bawah itu, di bawah pemisalan U itu. Hmm. Ya. Nah, Ya, Bu. jadi kan didapat bentuk tangan U per U, U-nya mendekati 0. Nah, itu kita punya bahwa nilai limitnya 1 kan gitu. Iya, Bu. Ya, oke. Nah, terus yang limit fungsi komponen kedua? Yang kedua, X pangkat 4 min Y pangkat 4-nya saya jabarin jadi X kuadrat min Y kuadrat dikali X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, yang X kuadrat plus Y kuadrat bisa dicoret kan, Bu? Nah, sisa limit 1 per X kuadrat min Y kuadrat. Ya, ditulis saja. Hasilnya berapa? Hasilnya 1 per 0. Ya, tulis 1 per 0 itu untuk limit berarti kan tak hingga. Oh, tulis aja, Bu. Nggak apa-apa. 1 per 0. 1 per 0 itu kalau untuk limit artinya tak hingga. Nah, artinya sama saja dengan limit fungsi yang kedua ini tidak ada. Tahu tidak ada kan? Artinya kan menilai tak hingga itu kan juga dia bukan suatu bilangan real kan? Karena bilangan real itu dari min tak hingga sampai tak hingga, tidak termasuk min tak hingga dan tak hingganya. Jadi kalau dia nilainya tak hingga, ya berarti limitnya tidak ada gitu. Berarti limit yang kedua tidak ada, limit fungsi yang kedua tidak ada gitu. Lalu limit fungsi yang ketiga? Nah, limit fungsi yang ketiga itu sin X kuadrat plus Y kuadrat per 3X kuadrat plus 3Y kuadrat. 3-nya dikeluarin. Jadi, terus dimisalin, Bu, X kuadrat plus Y kuadratnya jadi U. Jadinya limit U mendekati 0, sin U per 3U. Jadinya 1 per 3. Ya, oke. Nah, itu juga pemisalan U-nya apa namanya? X kuadrat ditambah Y kuadrat, ya kan? Dan jika XY mendekati 0, maka U-nya juga mendekati 0, kan gitu ya? Iya, Bu. Ditambahkan juga itu. Ya, berarti nilainya sepertiga. Jadi kesimpulannya limit dari fungsi mula-mulanya ada atau tidak? Ada tapi yang 1,1 per 3 ya, Bu? Hah? Ada. Ada? Tidak ada. Oh, tidak ada Kan tadi karena satunya nggak definisinya. ada ya, Bu? Betul. Oh. Jadi limit fungsi F itu ada kan jika limit fungsi-fungsi komponennya itu juga ada. Jadi kalau ada limit fungsi komponennya yang tidak ada, berarti limit fungsi mula-mulanya juga tidak ada. Nah, ini karena limit fungsi yang kedua tidak ada, ya berarti limit fungsi F-nya itu tidak ada. Oh, jadi harus semua ada limitnya, Bu? Iya, iya. Kan definisinya itu, jika limit fungsi-fungsi komponennya ada. Nah, ini kan ada yang tidak ada kan?
Iya, Bu. Nah, berarti limit fungsi f-nya tidak ada gitu. Ya? Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Sama saja seperti misalkan limit dua pihak itu ada jika limit sepihaknya ada dan nilainya sama gitu. Jadi kalau ada salah satu saja yang tidak ada dari limit sepihak itu ya berarti limit dua pihaknya tidak ada gitu. Nah, ini juga begini demikian, limit fungsi f itu ada jika limit fungsi-fungsi komponennya ada. Nah, jika limit fungsi komponennya tidak ada, ya berarti limit f-nya tidak ada. Jika ada salah satu saja yang tidak ada gitu ya berarti limit fungsi f-nya juga tidak ada gitu. Gitu ya. Baik, makasih Ya, banyak ya, Bu. ya, tapi di kesimpulannya nanti dibuat ya. Itu kan belum membuat kesimpulan di bawahnya kan belum sampai kesimpulannya itu. Iya, belum, Bu. Ya, jadi disimpulkan limit f-nya itu tidak ada. Ini Triani ya tadi ya? Iya, Bu Triani. Oke. Baik. Satu lagi berarti yang nomor berapa tadi? Nomor 3 ya? Nomor berapa yang belum tadi? Iya, nomor 3. Nomor 3 nih. Siapa mau coba? Ibu, saya izin jawab nomor 3. Ya, silakan. Siapa namanya? Adita, saya izin Adi. share screen ya, Bu. Ya. Bentar, saya stop share dulu. Udah dicatat ya soalnya? Udah ya? Soalnya udah dicatat ya Adita, udah ya? Oke, saya stop share. Silakan. Apakah sudah terlihat, Bu, layarnya? Sudah. Jadi nomor 3 itu fx, di mana x-nya itu kalau tidak sama dengan y, maka fungsinya jadi xy dan y. Jika x-nya sama dengan y, maka fungsinya jadi 4 dan 2x. Lalu tentukan di mana fx, y itu kontinu. Nah, ini saya asumsikan kontinunya itu saat x sama dengan y. Atau bisa ditulis juga jadi x, x gitu. Karena kan y-nya juga sama kayak x. Jadi saya misalinnya y-nya itu juga x gitu. Terus yang pertama, karena di sini x sama y-nya itu sama, jadi pakai fungsi yang kedua ini. Jadi 4 sama 2x. Terus yang kedua itu kan limit ya. Nah, limitnya itu kita cari yang x yang mendekati gitu. Jadi pakainya fungsi yang atas, yang x tidak sama dengan y. Nah, jadi pakai fungsi yang xy, terus x tambah y, terus karena x, y-nya itu sama dengan x, x, jadi disubstitusi, akhirnya jadi x kuadrat sama 2x. Nah, terus untuk syarat yang ketiga itu kan disamain, jadinya 4 2x sama dengan x kuadrat 2x. Nah, dari yang atas ini, yang 4 dan x kuadrat itu, didapat x kuadrat itu sama dengan 4. Maka x-nya itu plus minus akar 4 atau plus minus 2. Nah, jika x-nya sama dengan 2, maka y-nya itu sama dengan 2. Dan jika x-nya sama dengan min 2, maka y-nya sama dengan min 2. Jadi, fx ini kontinu di 2,2 dan min 2,2. Begitu, Ya, Ibu. coba kalau di 2 oke ya. Jadi kalau di 2 berarti nanti jawabannya itu kan f di xy-nya 2,2 gitu. Kalau xy-nya 2,2 maka kan jawabannya f 2,2-nya 4 ya. 4 dan juga limitnya untuk x mendekati untuk x vektor mendekati 2,2 adalah juga di 4,4 ya. Di 4,4 ya. Jadi sama ya. Kalau di 2 min 2, min 2 sama ya? Kalau di min 2, min 2 dicek. Maksudnya dicek kembali. Kalau di x y-nya min 2, min 2 berarti f min 2, min 2 itu adalah 4, min 4 ya. Iya, Ibu. 4, min 4. Ya, betul. Kemudian limit untuk x vektor mendekati min 2, min 2 berarti yang fungsi yang atas adalah xy, x kali y, min 2 kali min 2, 4. Dan kemudian x tambah y, min 2 ditambah min 2,
itu berarti min 4. Ya, jadi nilainya sama 4, min 4. Ya, oke, betul ya. Ini siapa? Adita ya? Ya, Iya, jadi Ibu. continue-nya itu adalah di titik 2,2 dan min 2, min 2. Ya, jadi karena nilai limit, ini cuman limit fx-nya ini kenapa nggak ditulis fungsinya ya? Yang 3 ini, 3 ini. 3 ini kan harusnya ada fungsinya nih. Limit apa ini? Limit fx kan? Limit. Oh iya, iya. Nah, itu kok Kelupaan maaf. ya limit ada fungsinya gitu ya. Iya, Ibu. Ya, limit fungsi fx sama dengan fxx gitu. Ya. Nah, x-nya ini mungkin lebih tepat kalau ditulisnya x0, x0 gitu ya. Karena ini kan fx nilai fungsi di suatu titik yang mana gitu. Jadi kalau x itu kan dia lebih umum gitu ya, berlaku untuk semua. Tapi kalau x0 itu kan artinya untuk titik yang tertentu saja gitu. Jadi mungkin x0, x0 gitu ya. Itu dalam penulisannya. Baik, Ibu. Ya. Ini juga xy itu ya berarti mendekati x0, x0 gitu ya. X, y mendekati x0, x0 gitu. Penulisannya aja. Tapi udah betul jawabannya adalah di titik 2,2 dan min 2, min 2. Ya, mana kesimpulan bawahnya? Coba, udah ya, cuma sampai sini ya. Nah, ya, jadi betul ya. Jadi kesimpulan bawahnya adalah di continue di titik 2,2 dan 2, min 2. Ya, betul Adita. Sudah betul Adita yang bentuk. Ya. Ya. Jadi oke, sampai sini tentang limit dan kekontinuan fungsi. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi dengan turunan fungsi dari Rn ke Rm juga ya. Kemudian nanti ini modulnya itu bisa saya share. Dia di-share, kalian kalau nge-share ini materi kemana ya? Kan tidak pakai, ini nggak pakai Teams. Apa saya share ke PJ aja, nanti PJ-nya yang share ke kelas, begitu? Itu bisa di-share ke PJ. Kenapa? Iya, boleh Bu, kalau di-share ke PJ, nanti saya kirim ke grup kelas. Oke, ya sudah ya. Tapi kalau kalian itu selama ini mengumpulkan tugas, kalau misalkan diberikan tugas, itu menggunakan G Drive ya? Iya Bu, waktu awal sempat di LMS, tapi kata Bu Flavia, berikutnya pakai Google Drive aja. Oh, G Drive ya. Terus sebenarnya saya sudah bikinkan juga ya, apa Teams gitu ya. Jadi apa kalian bisa juga nanti uploadnya itu ke Teams. Saya sudah buat gitu untuk KPB, mata kuliah KPB Pemat 2022 ya. Udah saya buatkan. Nah, nanti saya share linknya. Jadi kalau misalkan mengumpulkan tugas itu bisa juga ke Teams itu ya. Jadi bisa juga menggunakan itu ya. Ya, tapi nantilah kalau sudah ada tugas yang harus dikumpulkan ya, gampang. Jadi nanti bisa juga menggunakan media Teams hanya untuk upload tugas gitu. Gitu ya. Oke. Ya, baik. Jadi untuk hari ini cukup ya yang kita pelajari tentang limit dan kekontinuan ya. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan lagi dengan turunan fungsi dari Rn ke Rm. Kalian jam 10 kuliah apa habis nih? Bahasa Inggris Bahasa matematika. Inggris Matematika 2, Ibu. Luring ya? Enggak, Luring, Bu. luring. Luring. Iya. Luring ya. Padahal kalau lihat dari jadwal itu pekan ke-9 perkuliahan itu semuanya masih daring. Ya, oke lah, nggak apa-apa ya. Ya, jadi kalian jadi masih punya waktu ya untuk kalau misalkan harus ke kampus ya atau mungkin sudah di kampus ya terserah. Sekali
Cukup untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan kembali nanti untuk pekan depan ya, turunan fungsi dari Rn ke Rm ya. Dan dilihat juga bisa di bukunya tentang limit dan fungsi dari Rn ke Rm ya, di latihan-latihan tentang itu ya. Bagaimana memanipulasi fungsi-fungsinya ya untuk mendapatkan nilai limitnya ataupun mencari kekontinuan fungsi di suatu titik dari fungsi Rn ke Rm ya. Oke, baik, kalau gitu saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Ini hadirnya kenapa jadi berkurang ya? Kok jadi 32 ya? Tadi udah sempat 37. Kenapa tidak konstan hadir sampai akhir sih ya? Ya, Debbie ya. Berkurang nih jadi 32. Ya Ibu, mungkin ada yang sebagian sempat ada beberapa juga yang sempat bilang mungkin jaringannya kurang bagus juga Bu karena sambil perjalanan ke kampus. Jadi ada yang keluar masuk Zoom juga Bu. Nanti dilengkapi ya saja ya di format absennya ya Debbie ya. Baik Ibu. Ya, hari ini kalian ada berapa mata kuliah sih kalau hari Rabu ini? Halo? Debbie ada berapa mata kuliah hari ini? Tiga mata kuliah Ibu. Oh, dari pagi sampai dengan jam 10 lalu jam 1 lanjut lagi? Iya Bu. Oh gitu. Ya oke lah kalau begitu saya cukupkan ya. Silakan belajar kembali ya setelah UTS ini ya. Saya akhiri sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas ilmunya. Ya, sama-sama.